Ada yang pernah dengar Abu Ayyub Al-Ansori, Bapak Ibu? Belum pernah dengar ya? Abu Ayyub Al-Ansori beliau adalah kibarus sahabat, sahabat yang termasuk pendahulu orang Madinah yang awal kali masuk Islam juga dari penduduk Madinah. Kenapa namanya Al-Ansori? Karena beliau adalah kaum Ansor dari Madinah. Rumahnya dahulu menjadi tempat singgah Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali masuk ke kota Yathrib atau kota Madinah. Maka rumah yang Abu Ayyub Al-Ansori adalah rumah yang didiami Rasulullah selama 6 bulan sebelum Rasulullah pindah ke samping Masjid Nabawi. Dan beliau inilah salah satu sahabat utusan tentara pertama atau pasukan pertama yang dikirim oleh pasukan Muslim setelah wafatnya Rasulullah untuk mencoba pembebasan Konstantinopel. Jadi Konstantinopel itu nama lama dari Istanbul, Bapak Ibu. Sebelum dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, itu namanya adalah Konstantinopel. Konstantinopel itu yang mana, Ustaz? Konstantinopel itu zaman dahulu adalah kota yang ada di dalam benteng tua nanti yang akan kita kunjungi. Kalau ini dulu masih belum termasuk Konstantinopel. Kalau kita lihat peta, itu kota Konstantinopel atau Istanbul itu sebenarnya yang lama itu hanya kecil saja di ujung, bentuknya segitiga. Dan itulah yang disebut Konstantinopel. Cuman saat ini Istanbul sudah lebih luas dari itu karena masuk wilayah Asia juga dan masuk wilayah Eropa. Dan Konstantinopel ini masuk wilayah Eropa. Maka Turki ini negaranya sebenarnya ada di dua daratan, ada di dua benua, Eropa dan Asia. Kalau yang Konstantinopel atau Konstantinopel lama atau Istanbul lamanya ini masuk wilayah Eropa, Bursa, Kapadokia itu masuk wilayah Asia. Ya, nanti insya Allah akan kita kunjungi besok. Kunjung ke makam Abu Ayyub Al-Ansori karena beliau adalah salah satu delegasi pertama ya, yang diutus oleh Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan yang dipimpin oleh anaknya Yazid bin Muawiyah untuk membebaskan Konstantinopel untuk pertama kali. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar hadis dari Rasulullah, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaish dalikal jaish. Maka sungguh akan pasti kalian akan membebaskan Konstantinopel. Maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pembebasan Konstantinopel, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang memimpin pembebasan Konstantinopel. Maka pasukan dan pemimpinnya ini sama-sama sebaik-baiknya pasukan dan pemimpin. Ini yang dinubuahkan atau dibisyarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini berhasil direalisasikan oleh seorang pemuda Turki yang bernama Sultan Mehmed, atau lebih dikenal kalau di Indonesia dengan julukan Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih adalah gelarnya, Bapak Ibu. Maknanya dari Al-Fatih adalah sang pembebas atau sang pembuka. Kenapa dibilang sang pembebas atau sang pembuka? Memang dalam Islam itu istilah perluasan wilayah itu bukan invasi dan bukan penjajahan, Bapak Ibu. Al-Quran menggunakan diksi futuhat, pembukaan atau pembebasan. Sebenarnya tidak ada bahasa yang pas untuk mewakili kata futuhat dalam Al-Quran ini. Cuman yang hampir mirip ya pembukaan atau pembebasan, karena memang membebaskan dan membuka dari zaman kejahiliahan ya menuju cahaya Islam yang lebih benar. Makanya di sana Islam itu tidak ujuk-ujuk seperti invasi Belanda, invasi Inggris ke Nusantara dulu, tidak. Misinya bukan gold glory dan gospel ya. Karena memang Islam bukan untuk penjajahan ya, bukan untuk invasi, tapi untuk membebaskan ya. Maka 825 tahun setelah hadis ini diucapkan oleh lisan Rasulullah SAW, Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya berhasil qadarullah dengan izin Allah membebaskan Konstantinopel, lalu merubah namanya menjadi Istanbul. Dulunya Islambul, lalu berubahlah jadi Istanbul ya. Dan di dalamnya ketika itu ada sekitar 24 gereja, Bapak Ibu. Di kota Konstantinopel ketika Muhammad Al-Fatih melakukan pembebasan itu ada 24 gereja di sana. Namun yang dirubah oleh beliau menjadi masjid, yang dikonversi menjadi masjid itu hanya 6 saja, termasuk gereja Hagia Sophia. Tapi ini berbanding terbalik kalau kita nanti lihat ke
pulau sebelahnya atau wilayah sebelah Konstantinopel itu sekarang namanya Bukit Galata, ya. Bukit Galata dulu di situ dihuni oleh orang-orang Genoa, Bapak Ibu. Ya. Orang-orang Genoa ini kenapa di sana gerejanya, sinagognya tidak ada yang dirubah menjadi masjid oleh Muhammad Al-Fatih? Ada pertanyaan menarik di sana tuh. Kenapa? Sedangkan yang di Konstantinopel ya hanya 6 gereja yang dirubah dan sisanya tetap dijadikan gereja. Sisanya yang 6 ini dirubah menjadi masjid. Tapi tidak satupun gereja yang ada di wilayah Galata ketika itu yang dihuni oleh orang-orang Genoa itu tidak ada satupun yang dirubah menjadi masjid. Ternyata jawabannya ada di buku yang ditulis oleh Profesor Haril Inaljek. Beliau menulis di situ bahwasanya orang-orang Genoa ketika itu mereka ternyata sudah menyerah secara damai. Sebelum tentara Muhammad Al-Fatih datang ke Konstantinopel ini, mereka sudah menyerah secara damai kepada Sultan Mehmed. Maka dalam hukum perang Islam, barang siapa yang menyerah secara damai dan mau membayar jizyah sebagai bukti ketundukan dan ketaatan, maka haram propertinya untuk dimiliki, diakui. Maka mereka bebas untuk menganut ibadahnya, bebas memiliki propertinya dan berjalan seperti biasa, dan tidak ada satupun propertinya yang diambil oleh umat Islam. Ini berbeda dengan yang di Konstantinopel, karena Konstantinopel ini usut punya usut ternyata sudah 3 kali ditawarkan untuk damai. Mulai sebelum berangkat dari Edirne, ya. Jadi dulu Turki Utsmani itu, Bapak Ibu, ibu kotanya bukan di Istanbul. Awal mulanya itu di Bursa. Bahkan dulu awalnya ketika masih menjadi suku kecil, itu awalnya ada di Saud atau Bilecik. Saud Bilecik ini dekat dengan Bursa. Dari Saud Bilecik ini pindah ke Bursa di zaman anaknya Osman Ghazi. Insyaallah kita besok akan ziarah ke makam Osman Ghazi. Osman Ghazi adalah pendiri Kesultanan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu asli diambil dari nama pendirinya, yaitu Osman. Karena kita ngambilnya dari Arab, maka